Sebuah rahasia besar di balik Meramera no Mi. Selama bertahun-tahun kita semua nonton One Piece, kita tahu kalau Portgas DS adalah pengguna buah iblis logia api, Meramera no Mi. Tapi, jujur deh, berapa banyak dari kalian yang benar-benar tahu gimana caranya S bisa dapetin buah iblis legendaris itu? Di anime atau manga utama, Oda Sensei gak pernah nyeritain detail momen sakral ini. Kita tiba-tiba cuma tahu S udah bisa mainan api aja pas ketemu Luffy di Alabasta. Tapi, setelah gua baca versi terlengkap dari novel S yang diadaptasi luar biasa ke dalam versi manga oleh komikus legendaris Boichi, semuanya langsung klik. Ceritanya benar-benar emosional, gelap, dan penuh dengan plot twist tentang takdir. Gua berani jamin, cerita asal-usul ini jauh lebih dalam dari sekadar nemu buah terus dimakan. Ada pertaruhan nyawa, keputusasaan mendalam, dan pengkhianatan yang hampir terjadi di sana. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, jangan di-skip sama sekali, dan jangan lupa buat klik tombol like-nya sekarang juga. Like dari kalian itu berharga banget buat bantu video ini menyebar ke sesama nakama lainnya. Dan kalau kalian suka sama pembahasan lore One Piece yang mendalam kayak gini, langsung aja pencet tombol subscribe. Dukungan kalian bakal jadi penyemangat utama gua buat terus ngebongkar rahasia-rahasia terbesar di dunia One Piece. Kita mulai bagian 1, terjebak di Pulau Sixis dan awal pertemuan dua orang asing. Mari kita masuk ke latar tempat kejadiannya. Cerita ini dimulai di sebuah pulau terpencil bernama Pulau Sixis. Pulau ini terkenal sebagai pulau mati yang punya arus laut sangat aneh di sekelilingnya, membuat siapapun yang terdampar di sana gak bakal bisa keluar lagi. Di pulau itu, ada seorang pria bernama Deutsch, yang nantinya bakal jadi kru pertama sekaligus tangan kanan S di bajak laut Spade dengan nama Masked Deutsch. Saat itu, Deutsch sudah terjebak sendirian di pulau tersebut selama berhari-hari. Dia kelaparan, frustrasi, dan udah pasrah nunggu aja menjemput karena gak ada tanda-tanda kehidupan atau cara untuk kabur. Sampai akhirnya, tiba-tiba sebuah keajaiban atau mungkin takdir buruk terjadi. Tubuh seorang remaja berambut hitam terdampar di pesisir pantai pulau tersebut. Yap, dia adalah Portgas DS. Kalian harus tahu, di awal pertemuan mereka, hubungan S dan Deutsch ini sama sekali gak harmonis. Mereka berdua gak akur. Deutsch mencurigai S, dan S sendiri punya watak yang keras. Tapi, karena sadar kalau mereka punya musuh yang sama yaitu, kematian akibat kelaparan, ego mereka akhirnya dikesampingkan. Mereka mulai bekerja sama, menyatukan sisa-sisa tenaga yang ada buat ngumpulin kayu pohon, mengikatnya satu persatu, dan membangun sebuah rakit darurat. Itu adalah satu-satunya tiket mereka untuk bisa lolos dari neraka Pulau Sixis dan kembali ke lautan bebas. Bagian 2, keputusasaan total pengkhianatan yang hampir terjadi. Setelah berhari-hari menguras keringat dan darah di tengah kondisi perut kosong, rakit itu akhirnya selesai. Harapan membubung tinggi di dada mereka. Tapi, ini adalah semesta One Piece, tempat di mana lautan bisa menghancurkan impianmu dalam sekejap mata. Tepat sebelum mereka bisa mendorong rakit itu ke laut lepas, sebuah badai besar datang menghantam Pulau Sixis. Dan dalam hitungan detik, rakit yang mereka bangun selama berhari-hari dengan sisa tenaga terakhir mereka, hancur berkeping-keping tanpa sisa. Boom! Di momen ini, mental Deutsch benar-benar breakdown. Hancur lebur. Harapan yang sempat ada langsung diinjak-injak sama alam. Di puncak frustrasi, amarah, dan rasa lapar yang tak tertahankan, Deutsch kehilangan akal sehatnya. Dia meluapkan semua kemarahannya kepada S. Deutsch memukul S dengan keras, menyalahkan keadaan, sebelum akhirnya dia lari menjauh karena merasa malu sekaligus putus asa. Deutsch kemudian pergi bersembunyi, meringkuk di dalam sebuah lubang pohon besar yang rapuh. Di tengah kesendirian itu, rasa penyesalan mulai menghantui pikirannya. Dia merasa bersalah udah mukul satu-satunya orang yang mau berjuang bareng dia. Tapi, penderitaan Deutsch belum selesai. Tiba-tiba, dari arah kegelapan, muncul seekor monster burung raksasa yang mendiami pulau tersebut. Burung itu langsung menyerang Deutsch yang udah gak punya daya buat melawan. Di detik-detik saat Deutsch udah pasrah menghadapi kematian, tebak siapa yang datang? Portgas DS. Meskipun baru aja dipukul dan disalahin, S gak peduli. Dia berlari sekencang mungkin, menerjang monster burung itu, dan berhasil menyelamatkan nyawa Deutsch. Tapi karena tubuhnya udah benar-benar mencapai batas akibat kelaparan ekstrim pasca bertarung, tepat setelah monster itu pergi, S langsung ambruk dan pingsan di tanah. Bagian 3, kotak harta karun misteri dan aturan memakan buah iblis. Melihat S yang pingsan demi menyelamatkannya, Deutsch panik luar biasa. Dorongan egoisnya hilang, digantikan rasa bersalah dan keinginan kuat buat nyelamatin S.
Deutsch mulai merangkak, mencari apapun di sekitar area pertarungan yang bisa dimakan untuk mengembalikan energi es. Dan disinilah takdir bekerja. Di dekat sarang atau tempat burung itu tadi bertarung, Deutsch nemuin sebuah kotak harta karun tua. Uniknya, kotak itu rupanya adalah barang yang sempat ditelan dan kemudian dimuntahkan kembali oleh si monster burung raksasa. Dengan tangan gemetaran, Deutsch membuka kotak itu. Dan di dalamnya, tergeletak sebuah buah yang bentuknya sangat aneh. Kulit buahnya dipenuhi pola pusaran spiral yang menyerupai kobaran api. Ya, itulah Mera-Mera no Mi. Saat itu, mereka berdua sama sekali gak tahu kalau buah itu adalah buah iblis yang bernilai ratusan juta beli. Yang ada di pikiran mereka cuma satu, ini adalah makanan. Setelah Es tersadar, karena tahu buah itu cuma ada satu, Es yang punya sifat adil mengusulkan sesuatu yang luar biasa. Dia bilang, kita bagi dua buah ini secara merata, biar gak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Deutsch setuju dengan kepolosan dan kebaikan hati Es. Deutsch kemudian mengusulkan, oke, kita kunyah dan telan di waktu yang sama, dalam hitungan ketiga. Tapi dasar Es, sifatnya yang mirip banget sama Luffy atau Roger bikin dia gak sabaran. Belum sempat Deutsch memasukkan potongan buahnya ke mulut, Es sudah langsung melahap dan mengunyah bagian buahnya dulunya. Nyam! Bagian akhir ialah lahirnya sang manusia api. Ketika Deutsch baru mau menggigit bagian buah miliknya, dia melihat ke arah Es dengan bingung. Tapi begitu dia mendongak, boom! Tubuh Es tiba-tiba meledak dan diselimuti kobaran api yang sangat besar. Ace berteriak kaget, Deutsch pun syok setengah mati melihat temannya tiba-tiba berubah jadi manusia api. Di detik itulah, sejarah baru di lautan One Piece resmi tercipta. Mera-Mera no Mi telah memilih wadahnya yang baru, yaitu Portgas DS. Berdasarkan hukum dunia One Piece yang kita tahu sekarang, siapapun yang menggigit bagian pertama dari buah iblis, dialah yang bakal dapat kekuatannya. Jadi, meskipun Deutsch setelah itu ikut memakan bagian buahnya, buah itu udah jadi buah biasa yang rasanya luar biasa menjijikan karena kekuatannya udah mengalir penuh di dalam darah Es lewat gigitan pertamanya tadi. Lewat kekuatan api Mera-Mera no Mi inilah, Es akhirnya punya kekuatan besar buat menghancurkan arus laut ganas di sekitar Pulau Sixis, membangun kapal baru, menyelamatkan Deutsch, dan memulai petualangannya yang legendaris sebagai Kapten Bajak Laut Spade sebelum akhirnya dikenal di seluruh dunia sebagai Komandan Divisi Kedua Bajak Laut Shirohige. Sebuah cerita asal-usul yang diawali dari keputusasaan, badai, pengkhianatan emosional, yang akhirnya ditutup dengan sebuah takdir besar yang mengubah dunia. Gimana menurut kalian, nakama? Kalau waktu itu Es gak sabaran dan Deutsch yang gigit duluan, bakal kayak gimana ya ceritanya? Tulis teori liar dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, kita diskusi seru di sana.